Oke, Mbak, saya tanya kamu. Tuhanmu ada tidak? Tuhan saya seperti itu. Seperti angin. Cahaya tak boleh dilihat dengan mata kasar, boleh pecah. Oke. Dunia pun dia boleh bentukkan, apalagi mata kamu, sayang. Oke. Kalau itu kan narasimu, manusia tidak boleh melihatnya, betul? Tidak boleh. Tapi dia bisa nggak menampakkan dirinya kepada manusia? Tapi tunggu ya. Tapi setelah kita, insya Allah, kalau kita berbuat baik di dunia ini, kita akan jumpa dia di akhirat sana. Berarti kelihatan dong Tuhanmu? Dia akan dilihat. Berarti kelihatan dong. Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Sang Pencipta. Betul. Kalau boleh saya nanya, tolong nanti dijelasin ketika Yesus akan disalib, ya kan? Ada ucapan terakhir perkataan Yesus itu sebelum disalib, itu perkataan terakhirnya, dan itu kalau tidak salah berbahasa Ibrani. Ya, sudah selesai. Teteles. Hah? Eli Eli lama sabachthani. Bukan itu perkataan terakhirnya. Ya itu salah. Itu salah satunya bukan? Itu salah satunya bukan? Ya, kalau salah satunya perkataan dia di atas kayu salib, betul. Tapi kalau kata-kata terakhirnya itu sudah selesai. Ya, ada 12 ucapan yang saya kutip satu. Oke. Nah, dan saya tidak paham ini karena bahasa apa yang mau ditanya? Eli artinya apa itu? Artinya itu kamu bisa lihat di Mazmur 22 ayat 2. Eli Eli lama sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu lirik dari Mazmur Daud yang dinyanyikan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, itu kan ucapan seperti dia minta tolong. Bukan, itu lirik atau syair dari Mazmur Daud. Kamu bisa lihat di Mazmur 22. Jadi Tuhan saya itu bermazmur. Jadi Eli Eli lama sabachthani. Kamu tahu Mazmur? Lagu. Tuhan. Lagu pujian. Iya, itu salah satu lirik dari lagu pujian Daud yang ada di Mazmur 22. Sampai sini aja nggak paham. Jadi kalau saya bilang ini, saya nyanyi ya. Aku menderita. Saya lagi menderita. Saya lagi nyanyi. Kan gitu kan? Aku lagi nyanyi nih. Akulah ratu. Berarti itu Yesus bersair ya? Itu bermazmur. Ya ampun, dari tadi bersair minta tolong sama Tuhan. Bukan, gitu maksudnya. Lah, syair minta tolong. Jadi kalau aku bilang akulah ratu, ini syair ngasih tahu aku ratu. Enggak, itu ucapannya kan Eli Eli lama sabachthani. Kan tadi udah saya bilang, Bang. Pak, engkau meninggalkan aku, kan gitu. Oke lah, kalau itu udah cukup lah ya. Terus kita ini sepakat nggak kalau Tuhan Yesus itu Sang Pencipta? Kita, saya nggak butuh kamu untuk mensepakati dia adalah pencipta. Dan Tuhan saya kasih tahu. Tuhan Yesus Tuhan Sang Pencipta nggak butuh kesepakatan kamu ketika dia menciptakan kamu. Ya tidak, maksudnya Tuhan Yesus itu Sang Pencipta bukan? Sepertinya dari tadi sudah dijelasin. Anda jangan berputar kayak gasing. Anda mencoba tawab. Ini nggak lagi di Ka'bah. Jangan tawab ya. Tuhan Yesus itu Sang Pencipta bukan, kok tinggal jawab aja iya atau tidak, kan gitu dulu. Baru nanti saya akan ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan saya udah jelasin. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pencipta. Oh ya, pencipta ya. Terus yang menciptakan ibunya Tuhan Yesus siapa? Dia sendiri. Kan dia pencipta. Yesus. Gimana sih? Ya. Yesus yang menciptakan. Kekekalan sebelum ada Maria, dia kan sudah menciptakan manusia. Kan dia Tuhan dalam kekekalan. Telinganya dipakai kan dari tadi, atau disimpan kan di memori kepalamu. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, terus Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Melahirkan kemanusiaannya. Ya ampun, anak dajjal. Bodoh banget bener. Ya. Dari tadi kan udah saya jelasin anak dajjal.
Dia masih soft spoken. Ini kan dia dikatakan Tuhan yang menjadi manusia. Memang anak kodok. Imut banget, pengen gue injek. Anak menciptakan ibu ya. Tuhan menciptakan manusia. Itu. Masa sampai situ nggak paham? Susah emang sama anak-anak bancet. Ya ampun. Bancet-bancet pada lompat-lompat ya. Jawab dulu, nanti saya tanya lagi. Bisa kali aku jawab. Ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan anak Allah yang disebut kudus. Lalu Maria menyetujuinya. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Dia sudah ada dalam kekekalan dan dia meminta izin menjelma dari rahim Bunda Maria. Tuh, masa gini aja nggak paham? Kan, mau bertanya apa? Anak Abah ketawa tuh di bawah. Narasinya kok Tuhan Yesus adalah Rasul. Memang katanya Tuhan. Karena dia Tuhan, gitu loh. manusia. Terus yang benar itu yang gelarnya Rasul. Betul. Dia Tuhan menjadi manusia dan digelari Rasul. Mantap ya. Banyak banget. Tuhan lu? Coba Al-Malik. Ya bukan. Al-Hayat. Maksudnya gimana? Kok Tuhan Yesus adalah Rasul, manusia, Tuhan. Oke, saya tanya. Rasul, gitu. Kamu manusia atau laki-laki? Macam itu. Oke, saya tanya kamu. Kamu manusia atau laki-laki? Manusia laki-laki. Kok banyak kali? Kamu mempertanyakan Tuhan saya. Sekarang saya tanya, kamu seorang bapak gitu. nggak? Seorang anak nggak? Seorang suami nggak? Ini aja kecil-kecil gini nggak paham. Oh gitu benar ya, oke baik kalau gitu ya. Rasul diangkat segelarnya itu Tuhan. Kapan itu mendapatkan dia gelar Tuhan? Ini kamu lihat kata pertama itu Tuhan. Iya. Jangan dibalik Rasul jadi Tuhan, dibalik itu kebalik. Dia Tuhan menjadi manusia, namanya Yesus, gelarnya Rasul. Jangan dibalik. Kan gak mungkin saya bilang, kamu suami, aki-aki, anak bayi, anak ibumu. Kan gak mungkin. Baru manusia. Jangan dibalik-balik. Gak boleh. Gak boleh dibalik. Nanti kalau kebalik, kamu udah jadi kakek-kakek dulu baru jadi anak. Bahaya kan? Terus kapan yang gelarnya mendapat gelar yang dijadi Tuhan itu Yesus? Dia Tuhan dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada, dia Tuhan. Gitu. Baik. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan, nggak diangkat-angkat. Karena dia udah di atas, dia maha tinggi. Ya kali udah maha tinggi itu diangkat. Kan yang diangkat itu yang di bawah. Bisa tanya, kan Tuhan Yesus itu adalah maha tinggi, maha kuasa. Udah maha tinggi nggak mungkin diangkat. Udah nggak ada limitnya lagi. Yang diangkat itu yang di bawah. Nggak mungkin. Lu kok nggak mungkin ya nggak apa-apa. Jangan dipusing-pusing dulu, Bang. Loh, jangan nggak dipusing-pusing. Kan dianya nggak kan dipusing-pusing, sebelum. Itu ya, maksudnya kan dianya sebelum kan mengandung dulu. Masa iya langsung dodol? Kan tadi udah saya bilang, dia sudah ada dalam kekekalan, mengandung dulu. Dia Tuhan dulu baru jadi manusia. Ini penjelasan saya. Kamu itu kan nggak disebut suami, pasti kamu dibilang lahir dulu. Karena kamu manusia toktil. Kalau Yesus itu Tuhan. Bicara manusianya nanti 2000 tahun yang lalu. Aduh, ini dibalik-balik otaknya. Jadi kita orang-orang. Penjelasan saya ini yang pertama.
usah dibalik ditanya lagi. Dia Tuhan dalam kekekalan, menjadi manusia namanya Yesus, gelarnya Rasul. Udah. Ini urutannya nih. Ya iya, saya harus menjelaskan metamorfosis dari katak. Nggak mungkin katak dulu baru telur atau berudu. Ih, kalian ini sekolah di mana sih? Ngerti nggak sih? Bahasa saya ini udah lugas, simple. Mau ditanya? Kamu tak nampak. Memang tidak dinampak, itu kan cahaya. Cahaya kelihatan dong. Masa cahaya nggak bisa dilihat? Cahaya matahari aja kelihatan. Masa cahaya nggak kelihatan? Gimana maksudnya? Oh, boleh tengok cahaya kalau dia lebih Boleh tinggi dong. 12 kali terang dari cahaya matahari. Boleh. rusak mata Sinarnya itu kan kemana-mana pasti bisa kita lihat. Nih, saya bahkan foto tuh. Mata Gambar boleh matahari. rosak. Hmm? Mata boleh rosak. Tak boleh dilihat dia. Iya, cahayanya bisa dilihat. Masa nggak bisa ngeliat cahaya kamu? Matamu buta. Pantas nggak bisa lihat cahaya. Tapi kamu tak boleh. Gini, saya kasih tahu. Kalau tidak ada cahaya yang masuk dipantulkan retinamu, kamu nggak bisa ngelihat. Sama seperti kayak gelap, tidak ada cahaya, kamu tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak dipantulkan oleh retinamu. Kamu belajar biologi nggak sih? Memang logik. Aduh, kalau tidak ada cahaya, makanya orang dalam gelap itu tidak bisa Oke, melihat. kalau macam itu Karena saya cahaya itu tanya. bisa dipantulkan melalui Oke, retina faham. kita. Kalau itu kamu boleh lawan benda tuh. Oke, abaikan. Oke, angin kamu boleh nampak angin? Angin ada tuh, kamu pernah lihat Macis? Angin tornado aja bahkan Kamu bisa nampak dipoto. ke angin tuh lalu? Angin itu bisa diidentifikasi Angin kamu tak boleh keberadaan. nampak, sayang. Tapi bukan artinya nggak ada kan? Ada, itulah dia. Pertanyaan saya, apakah Allahmu angin? Loh, kenapa kamu menjelaskan Dia. angin? Oke, kalau kamu punya Tuhan boleh dilihat, boleh dilahirkan. Oke, siapa sebelum Tuhan kamu dilahirkan, siapa yang menjaga bumi? Dia. Sayang. Tidak, bukan Mbak, saya kasih tahu kamu ya. Saya ini seorang CEO. Ketika saya melahirkan, perusahaan saya masih bisa saya kontrol. Yang Hari Tuhan gini itu tak otakmu nggak dilahirkan. nyampe. Yang Tuhan itu bukan dilahirkan. Oke, Mbak, saya tanya kamu. Tuhanmu ada tidak? Tuhan saya seperti itu. Seperti angin. Cahaya tak boleh dilihat dengan mata kasar, boleh pecah. Oke. Dunia pun dia boleh Ya. dia boleh bentukkan, apalagi mata kamu, sayang. Oke. Kalau itu kan narasimu manusia tidak boleh melihatnya, betul? Tidak boleh. Tapi dia bisa nggak menampakkan dirinya kepada ada, manusia? tapi tunggu ya. Tapi setelah kita insya Allah kalau kita berbuat baik di dunia ni, kita akan jumpa dia di akhirat sana. Berarti kelihatan dong Tuhanmu. Dia akan dilihat Berarti kelihatan dong. Berarti kelihatan dong. bukan di dunia ni dia yang Iya, buat. Dia tak pastinya akan tunjuk kelihatan nggak? rupanya. Yang pasti kelihatan Tapi dong. boleh rasa, dia ada jantung kamu itu. Kelihatan nggak nanti di sorga? Saya tanya. Insya Allah dia kelihatan. Berarti Tuhanmu kelihatan dong. Nah, insya Allah, tapi Ya udah. kita tak pernah mati. Jadi intinya adalah Tuhan itu memang kelihatan. Terserah whatever. Dia mau di sorga atau di bumi. Yang penting kelihatan. Makasih udah ngakuin. Tuhan itu kelihatan. Nih ya, untuk orang-orang botol ya, umat-umat tumbler saya kasih tahu. Angin itu tidak membuktikan Tuhanmu. Angin membuktikan dia angin. Hubungannya apa? Ini. Kenapa kamu harus bawa-bawa angin? Kenapa kamu harus bawa-bawa cahaya? Toh kalau kelihatan, kasih tunjuk aja. Makanya saya bilang, manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Ini, pakai dong. Ya kali waktu dilahirkan, siapa yang ngurus? Ini saya ngelahirin nanti. Perusahaan saya tetap jalan. Ih, norak kali logikanya. Hari gini,
hari gini gitu. Jadi Tuhan saya itu mampu mengurus dunia ini sekaligus inkarnasi. Karena saya juga ketika melahirkan, saya nggak berhenti nafas, saya nggak berhenti kerja. Ya operasi aja, saya masih kerja, bisa ngetik. Hari gini. Memang ya, separoh. Yesus itu dari mana? Yesus itu ada dalam kekekalan. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Loh, kok dia lahir kalau macam gitu? Itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Oh, iya, kalau beda kemanusiaannya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dilahirkan? Kemanusiaannya itu harus dilahirkan. Namanya manusia, harus dilahirin dong. Iya, itu manusia. Berarti Dia itu Allah dan manusia. Sekarang saya tanya kamu, ini relevan ya? Siap. Quran itu firman Allah bukan? Iya, betul. Kenapa firmannya sekarang jadi buku? Kenapa harus ditulis? Kan firman nih, perkataan. Kenapa ditulis? Kenapa harus pakai tinta? Kenapa harus pakai buku, nempel di buku? Kan firman Iya, nih dalam kekekalan. biar orang bisa mengerti sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya ditulis. Emangnya firmannya tuh nggak bisa keluar terus, harus ditulis. Iya, kan udah sampai Nabi aja disampaikan. Udah itu ditulis biar mengerti orang, sampai dulu sampai sekarang itu masih ada buktinya. Untuk membuktikan, sama. Tadi Tuhan saya jadi manusia untuk membuktikan dia Tuhan, sama. Untuk membuktikan eksistensinya, iya sama. Iya, sekarang menurut Pertanyaan saya, firman yang sebelum ditulis, dia sudah ada belum? Gimana? Firman Allahmu sebelum ditulis, sudah ada belum? Sebelum dunia ada? Nggak nyampe ini. Dia udah ada. Dia kan begini dia. Dia itu Rasul atau Nabi Muhammad Saya tanya firman, saya bukan nanya Jibril. Kalau Anda bicarakan tadi itu Jibril. Saya tanya firman Tuhanmu, apakah sudah ada sebelum dunia ini ada? Saya tanya. Kalau firman itu kan dia menyampaikan itu. Firman kok menyampaikan? Itu bukan. Emangnya firman Tuhanmu ngomong sendiri atau gimana? Ya, kan Allah itu ngomong sendiri, ngomong sendiri. Sama siapa? Allah mau ngomong sama siapa? Kepada Nabi kami. Mana dalilnya Allah mau ngomong yang kepada Nabi dan disampaikan ke Nabi, dan itu ditulis karena Rasulullah itu. Mana dalilnya Allahmu berbicara kepada nabimu? Ya banyak. Mana dalilnya dia Allahmu itu bicara sendiri langsung kepada nabimu? Silakan dalilnya mana? Ya kalau masa sampai sana tuh banyak. Cuman kita kan tidak antara Tuhan dari mana? Banyak. Satu aja. Banyak. Ngapain sih banyak? Satu. Kenapa sih sulit banget sih harus pakai bahasa apa? Jadi Yesus itu firman Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu karena Allah saya itu memiliki firman dalam kekekalan. Makanya Yesus itu yang adalah firman Allah, dia itu telah ada sebelum dunia ada, sebelum dia inkarnasi atau dilahirkan melalui Bunda Maria. Ini penjelasan iman saya. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.